Udah, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Dr. Tari sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukan ujian ya, Dok. Terima kasih teman-teman juga sudah menyempatkan hadir. Izinkan saya mempresentasikan sebuah topik yang mungkin nanti kita akan berdiskusikan bersama-sama dengan judul Counter Current Multiplier Mechanism. Ya, jadi kita lihat gambar ini ya. Jadi dalam kondisi fisiologis, tubuh kita itu menjaga osmolaritas plasma darah kita itu berkisar sekitar 300 miliosmol per liter. Kalau yang disampaikan Dr. Ahmad Junaidi, sebetulnya exact nilainya adalah 296 miliosmol per liter. Ada sumber lain juga mengatakan sebetulnya hanya 290 miliosmol saja. Berbeda-beda ya, intinya sekitar segitu. Lalu ya, dalam kondisi fisiologis juga tubuh kita mengekstraksikan urin itu dengan osmolaritas sekitar 600 miliosmol per liter. Nah, kita lihat dua kondisi ini ya, dua gambar ini. Maksudnya apa ini gambar ini? Yang sebelah kiri kita bisa lihat di sini, ini adalah gambaran seorang atlet ya. Kita berikan nama Mas Reza misalkan. Nah, Mas Reza ini ketika dalam kondisi berolahraga, dia membawa air minum yang banyak. Jadi karena dalam kondisi di dalam ruangan ya, di tempat gym yang suhunya dingin, dan ternyata alatnya rusak, dia nggak jadi berolahraga. Sehingga dia meminum air putih yang banyak sekali nih, ya, karena mungkin sudah di-endorse ya Mas Reza ya. Nah, karena dia meminum banyak cairan air putih, akhirnya dalam mempengaruhi plasma darah ini, osmolaritas plasma darah. Osmolaritas plasma darah yang tadinya 300 miliosmol mungkin akan menurun. Dari yang tadinya segini akan menjadi lebih dilute atau lebih encer, sekitar mungkin 200 katakanlah. Nah, apa kompensasi tubuh yang dilakukan melalui sistem urinari? Maka tubuh akan memberikan respon dengan cara mengeluarkan urin dalam jumlah banyak dan dengan mungkin osmolaritas yang lebih rendah dari 600 miliosmol. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengembalikan osmolaritas plasma kita yang tadinya mungkin sempat turun karena minum air putih terlalu banyak menjadi kembali ke mendekati 300 miliosmol. Sedangkan di gambar kanan ya, ini ada orang yang sedang terjebak di padang pasir dengan suhu yang sangat tinggi dan tidak menemukan oase untuk minum. Ya, kita beri nama Mas Kabir. Mas Kabir ini ketika dia tidak mendapatkan air minum dengan suhu lingkungan yang sangat panas dengan pengeluaran keringat yang banyak, hasilnya apa? Jika lama-kelamaan berjam-jam di lingkungan ini, maka tubuhnya akan mengalami perubahan di mana osmolaritas darahnya kemungkinan akan meningkat di atas 300 miliosmol. Nah, sebagai kompensasi tubuhnya, Mas Kabir akan mengeluarkan urin dengan jumlah yang lebih sedikit total volumenya. Dengan cara apa? Dengan cara bantuan oleh salah satunya adalah hormon ADH yang bekerja di led distal tubulus dan di collecting duct sehingga menghasilkan air yang lebih pekat ya, osmolaritasnya lebih tinggi karena H2O-nya direabsorpsi. Nah, kita lihat di sini ya, dalam menghasilkan urin yang pekat, di sini ada mekanisme oleh hormon ADH. Tapi ternyata tidak hanya hormon ADH saja ya, ada mekanisme yang akan kita bahas, di mana mekanisme ini disebut sebagai mekanisme counter current multiplier. Ya, jadi mengapa disebut sebagai counter current? Ya, karena counter itu berarti balik ya. Jadi counter current ini adalah aliran balik. Aliran balik siapa? Kita bisa lihat gambar di sebelah kanan. Aliran balik dari loop of Henle, di mana kita tahu ya, mulai dari ini setelah melewati glomerulus, kapsula Bowman, melewati tubulus proksimal, maka dia masuk ke loop Henle yang descendant, ya arahnya ke bawah. Sedangkan yang loop Henle ascendant arahnya ke atas, makanya disebut sebagai aliran balik ya, berbeda arah. Lalu mengapa disebut sebagai multiplier? Karena terjadi multiplikasi, yaitu penambahan osmolaritas. Sehingga by definition, counter current multiplier ini merupakan sebuah proses di mana terjadi gradien osmotik yang meningkat secara progresif yang terbentuk oleh adanya akibat dari aliran yang berlawanan arah. Nah, tujuan utamanya apa sih counter current multiplier ini? Sebetulnya intinya adalah dia ingin membuat kondisi interstisial medula, ya kondisi interstisial medula ginjal itu menjadi kondisinya hiperosmotik. Osmotik dibandingkan siapa? Dibandingkan kondisi tubuh kita yang tadi ya sekitar 300 miliosmol. Nah, muncul pertanyaan lagi, untuk apa membuat kondisi medula interstisial ini dalam kondisi hiperosmotik? Kita akan jawab nanti. Kita bisa lihat gambar di sini teman-teman ya. Masih ingat ya berita-berita kemarin bahwa nefron kita itu ya terdiri dari dua jenis sebetulnya ya. Ada yang banyak di korteks, ini jumlahnya paling banyak, namanya cortical nephron ya. Dia karakteristiknya loop Henle-nya ini pendek ya, hanya sedikit
mengenai bagian outer medula. Sedangkan 20% sisanya ini justru yang sangat berperan pada mekanisme counter current ya, karena dia memiliki loop Henle yang panjang. Nah, ini disebut sebagai juxtamedullary nephron ya. Kenapa disebut juxtamedular? Karena dia mostly loop Henle-nya ini banyak sekali panjang sampai ke daerah inner medulla. Nah, teman-teman masih ingat ya, nefron adalah bagi-bagiannya, masih ingat ya, nefron sendiri terdiri dari glomerulus, capsula Bowman, tubulus proximal, loop Henle, tubulus distal, dan nanti bersatu di tubulus collectivus. Kita bisa lihat gambar di sebelah kanan, teman-teman. Ini apa? Ini cortex, ini medula. Nah, semakin turun, ya semakin ke dalam ini, semakin mendekati papila, semakin mendekati kaliks ini, ternyata tubuh kita secara fisiologis itu membuat di bagian medula dalam ini sangat pekat, teman-teman. Ya, sampai disebut sebagai salty. Ya. Bagian tubuh kita paling asin itu bukan ketiak atau apa ya, tapi bagian tubuh kita paling asin mungkin adalah ini, bagian medula, bagian interstisial di sini. Ya. Nah, perbedaan gradien ini dinamakan sebagai corticomedullary osmotic gradient, gitu ya. Nah, pertanyaannya, mengapa kondisi medula ginjal kita harus hiperosmotik? Ya, karena ternyata kita bisa dibaca teman-teman ya di Guyton, Ganong, Sherwood bahwa syarat untuk membentuk concentrated urin atau urin yang pekat ya dalam rangka menyelamatkan diri tadi misalkan Mas Kabir ya ketika terjebak di gurun itu, yang pertama adalah osmolaritas medularenal yang tinggi. Untuk apa? Pertama untuk membentuk gradien osmotik. Nah, gradien osmotik nanti ini diperlukan untuk pemindahan air ya, reabsorpsi air ke dalam ke dalam interstisial. Berikutnya, kadar ADH yang tinggi ya. Ini mostly bekerja di late tubulus distal dan collecting duct ya. Di mana peningkatan permeabilitas tubulus ini nantinya akan membuat reabsorpsi air makin meningkat. Ya, ini tadi anatominya, diingat-ingat teman ya, ini adalah korteks, ini adalah medula ya. Nah, sebelum masuk ke mekanismenya, ada karakteristik loop Henle yang harus kita ingat teman-teman. Ini adalah kata kuncinya. Bahwa kita bisa lihat di sini. Bagian loop Henle yang descendant, ya, dia itu sifatnya impermeable kepada solut, ya. Jadi dia tidak bisa melakukan perpindahan ion seperti Na dan Cl, tapi dia bisa melakukan perpindahan H2. Sedangkan pada loop Henle bagian yang ascendant, dia itu impermeable to water, ya. Dia tidak bisa melakukan perpindahan air. Artinya apa? Yang bisa dilakukan perpindahan adalah solutnya atau natrium dan Cl-nya sampai sebagai contoh. Dan perpindahan ini teman-teman masih ingat ya di mekanisme kemarin reabsorpsi bahwa ada transport aktif, ada diffusion segala macam. Nah, untuk yang di bagian ascendant ini ternyata ascendant loop Henle ini memindahkan ionnya secara aktif ya, ingat-ingat ya, secara aktif. Ya, kita akan masuk ke mekanismenya. Jadi mekanisme yang terjadi ada di sini ya. Pertama-tama dalam kondisi tidak ada mekanisme multiplier ini, osmolitas di loop Henle bagian descendant sampai ascendant dan interstisial sekitarnya itu katakan normal semua 300 ya. Nah, apa yang terjadi nanti ketika terjadi counter current? Yang pertama terjadi adalah ya kita ingat ya bahwa di ascendant loop of Henle terjadi pompa aktif NaCl, sehingga dia yang tadinya 300 ini akan berpindah secara aktif memindahkan ion Na dan Cl-nya ke dalam interstisial ya, ke dalam sini. Hasilnya apa teman-teman? Karena solutnya keluar, maka osmolaritas di sini menurun sehingga airnya lebih banyak. Nah, hasil dari perpindahan NaCl ini, osmolaritas di daerah interstisial akan meningkat. Yang tadinya 300 ini ya menjadi 400. Nah, sedangkan karakteristik yang loop Henle descendant, dia tidak bisa memindahkan solut, tapi bisa memindahkan air. Karena dia memiliki kecenderungan ini untuk menyamakan kondisi dengan lingkungan sekitarnya, yaitu interstisial, maka loop Henle yang tadinya 300 akan berusaha membuat dirinya menjadi 400 juga, teman-teman. Dengan cara apa? Apakah dia bisa meningkatkan osmolaritas dengan mengambil Na dan Cl? Tidak bisa, karena dia impermeable. Sehingga salah satunya cara adalah dia harus membuang air menuju lingkungan sekitarnya, dikeluarkan dari lumen. Maka konsolidasinya menjadi sama dengan interstisial. Nah, berikutnya, ketika ada aliran baru dari tubulus proximal, ya, aliran baru hasil filtratnya ini, maka
Nantinya juga akan terjadi mekanisme yang berulang. Ya. Kita lihat di sini ya. Ya, mulai dari masuknya dari proksimal dengan daerah yang bawah ini mulai berbeda konsentrasinya. Ya, karena ini adalah aliran baru yang tadi masih hasil dari filtrasi. Nah, berikutnya kita bisa lihat di sini ya, udah berbeda ya. Dari awal 300, sekarang sudah bagian bawah sudah 400 miliosmol. Nah, secara aktif bagian asenden kembali mengirimkan ya, melakukan perpindahan Na dan Cl ke dalam interstisial. Jadi yang tadinya 300 menjadi 400, kita lihat di sini. Makin ke bawah makin meningkat. Jadi 350 sampai 500. Hasilnya kemudian di asenden ini ya menurun juga osmolaritasnya. Yang tadinya 400 bagian bawah menjadi 300 dan sebagainya. Nah, kembali teman-teman, karena di sini sudah meningkat 350 sampai 500. Tadi kan kita bisa lihat ya, karena ada aliran baru berubah lagi osmolaritasnya. Sedikit berubah, yang tadi yang 400 ada beberapa yang jadi 350. Nah, loop Hanle descendant akan kembali melakukan mekanismenya mencoba menyamakan dirinya dengan lingkungan interstisial. Dengan cara apa, teman-teman? Apakah bisa mengambil NaCl? Tidak bisa. Satu-satunya cara dengan membuang H2O kembali. Sehingga dia menyamakan konsentrasinya dengan interstisial. Lalu mekanisme ini berulang terus-menerus ya. Jadi dia ascendennya membuang NaCl, descendennya membuang H2O. Sampai kapan? Di literatur mengatakan sampai konsentrasi di daerah osmolaritas di daerah medula interstisial ini bagian dalamnya sampai 1.200 miliosmol. Nah, saat inilah ya terjadi kondisi yang dinamakan medullary interstitial hyperosmolar. Ya. Jadi kalau ditanya siapa yang membuat kondisi medulla interstitial hyperosmolar, jawabannya adalah counter current multiplier. Dan siapakah yang menjaga sistem ini? Yang menjaga tetap terjadi kondisi hyperosmolar di bagian medulla, nanti akan dibahas mungkin oleh Mbak Rosita dengan topik counter current exchanger. Tidak akan saya bahas dulu. Nah, teman-teman masih ingat ya, tadi kita lihat di sini bahwa lihat angka ini, ya, semakin ke distal, osmolaritas di tubuh dari angsa yang ascendant menuju ke distal itu semakin kecil, ya, 100. Nah, apa yang terjadi? Ketika tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan hormonal atau dari antidiuretik hormon, maka urin kita yang dikeluarkan lewat sini ya, lewat tubulus distal, tubulus flexibus, dia akan cenderung sangat terdilusi ya, atau dilut urin. Ya, padahal dalam beberapa kondisi kita harus mempertahankan urin kita dalam kondisi yang agak pekat. Kenapa? Misalkan dalam kondisi dehidrasi seperti Mas Kabir tadi. Nah, apa yang kita lakukan? Maka di tubulus distal ini terjadi yang dinamakan sebagai fakultatif reabsorption atau reabsorpsi yang bergantung pada faktor eksternal yaitu ADH. Jadi dapat dikatakan bahwa tanpa ADH tubulus distal ya dan collecting duct ini tidak bisa mengabsorpsi air. Sehingga ketika nantinya ada ADH, tubulus distal dan collecting bisa dengan mudah mereabsorpsi air. Bagaimana caranya? Kita bisa lihat di sini. Teman-teman masih ingat ya di blok endokrin ADH dihasilkan oleh siapa? Oleh hipofisis posterior ya. Jadi ketika dia masuk ke kapiler, terutama peritubular kapiler, teman-teman jangan bingung ya, di sini adalah bagian luminal ya, lumen, ini adalah bagian basolateral. Nah, ketika ADH ini menempel pada reseptor ya, reseptor ini karena dia berkaitan dengan protein G, maka dia akan mengaktifkan G stimulasi protein. Kemudian pengaktifan G stimulasi protein ini akan mengaktifkan adenyl siklase yang nanti bisa memotong ATP yang ada menjadi siklik AMP. Siklik AMP akan mendrive sebuah protein sebagai namanya protein kinase nanti berhubungan dengan sebuah fitur yang dinamakan sebagai aquaporin. Aquaporin ini sebetulnya beberapa sumber mengatakan di sebelah basolateral, kita bisa lihat sini ya, sebetulnya udah ada aquaporin. Tapi karena dia menempelnya pada daerah basolateral, ya, namanya aquaporin 3, ini tidak efisien untuk melakukan reabsorpsi air. Sehingga apa yang dibutuhkan? Adanya aquaporin yang menempel berfungsi pada membran di daerah luminal. Di sini nih teman-teman. Ya, kalau membrannya di sini kan susah, ya kan aquaporinnya, sehingga dia harus ada di sini. Sehingga aquaporin tadi, yaitu contohnya aquaporin 2, dia akan berfusi dengan membran sel bagian dalam, sehingga memudahkan perpindahan air. Ketika air bisa berpindah dengan mudah, maka osmolaritas urin ini akan meningkat, ya, sehingga kita bisa menjaga air supaya tetap tertahan di dalam tubuh. Kira-kira paham ya? Nah, berikutnya adalah
recycling urea. Jadi urea ini ternyata berkontribusi terhadap 40-50% pada kondisi osmolaritas medular interstisial ya. Nah, berbeda dengan NaCl yang ada di sini, ya, yang berpindah secara aktif, urea ini ternyata berpindah secara pasif. Dan ternyata dia mirip karakteristik di sini, yaitu dia tidak bisa berpindah jika tidak ada ADH. Mengapa? Karena ternyata transporter urea, teman-teman, itu dinamakan sebagai UTA1 ya, dan UTA3 itu diaktifasi oleh ADH. Sehingga ketika ada ADH, urea ini yang masuk dalam sini, dalam tubulus distal, dapat kembali direabsorpsi oleh tubuh, ya, dan sebagian itu ternyata masuk ke dalam, ini lagi, berdistribusi masuk ke dalam unsigned lay, baik yang descendant maupun ascendant. Sehingga ketika dia naik sini, meningkatkan osmolaritas dalam lumennya. Dengan peringatan ini, dalam lumen, terutama bagian ascendant, maka dia secara tidak langsung, urea ini menjaga kondisi medularnya tetap hiperosmoler. Kenapa? Karena kalau sininya pekat, maka dia bisa mengirimkan kembali NaCl dan urea juga ke dalam medular interstisial. Tapi sebagian sumber mengatakan bahwa sebagian urea itu ya nanti akan kembali lagi ke sini. Ya, sebagian besar urea akan kembali lagi ke sini. Nah, karena ini bersifat seperti siklus, ya, artinya apa? Disamakan sebagai recycling urea, dipakai kembali. Ini adalah sebuah penelitian ya, bahwa ternyata ada peran ascending limb yang bagian tebal ya, yang bagian sini, bagian tebal, ini bagian yang thin ya, itu terhadap fisiologi ginjal. Ternyata ini yang panjang sekali ya teman-teman. Saya coba rangkum. Fungsi utama bagian ascending limb loop of Henle ini, bagian yang tebal, adalah yang pertama, dia berfungsi sebagai transseluler dan paraseluler pada absorpsi garam. Jadi selama sepanjang ascending limb ini, terutama bagian yang tebal, itu untuk berfungsi pada transseluler dan paraseluler absorpsi garam. Berikutnya adalah, tadi seperti kita sebutkan ya, sesuai ya dengan teori di textbook ya, bahwa dia membantu meregulasi kondisi medula interstisial dalam kondisi hiperosmoler. Dengan mekanisme apa? Mekanisme yang sudah kita bahas, counter current mekanisme. Berikutnya terkait dengan perpindahan ini ya, asam basa ya. Dia ada berkaitan dengan ion H+, Cl3 segala macam. Nah, ketika terjadi disfungsi pada thick ascending limb ya, di artikel ini dikatakan bahwa ada beberapa kelainan. Ada yang sifatnya itu genetik seperti Bartter syndrome, di mana terjadi gangguan absorpsi garam, sampai hipomagnesiemia karena nanti ada gangguan pada ini ya, ekstasi kalsium dan magnesium, sehingga menyebabkan hiperparatiroid. Nah, hiperparatiroid sendiri bisa mengakibatkan hipomagnesiemia. Beberapa penyakit juga seperti I syndrome ya, ini singkatan ya, IAST atau IAST ya. Itu adalah epilepsi, ataksia, sensorineural deafness, dan tubulopati. Ini karena gangguan pompa kalium. Sedangkan gangguan absorpsi pada bagian thick ascending limb juga bisa membuat orang ini yang mengalami hipertensi yang sensitif dengan garam atau salt sensitive hypertension. Nah, yang menarik teman-teman, ada beberapa kondisi yang bisa mengakibatkan disfungsi pada TAL juga, yaitu yang digarisbawahi adalah loop diuretic usage ya. Penggunaan diuretik ya. Teman-teman sudah tahu ya diuretik ya. Diuretik itu merupakan batu batang ya, senyawa yang meningkatkan produksi air ya, dari kata diuresis. Nah, diuresis sendiri itu ada beberapa jenis. Yang disebutkan di artikel ini adalah loop diuretik. Loop diuretik ini paling kuat ya. Kita coba lihat sekilas ya, mungkin tidak akan saya bahas dalam. Di sini kita bisa lihat yang pertama ada namanya carbonic anhydrase inhibitor. Dia bekerja pada tubulus proksimal ya, di mana dia bisa mencegah reabsorpsi H2O. Kemudian di berikutnya adalah sini ya, loop diuretik terutama di bagian thick ascending limb seperti pada artikel ya, bahwa dia bisa menghambat transport aktif garam pada daerah ascending limb yang tebal. Contohnya furosemid ya. Kemudian ada golongan thiazid ini ya, yang bagian ini ya, di bagian tubulus distal yang bisa menghambat reabsorpsi NaCl. Kemudian ada juga yang golongan osmotik ya. Dari kata osmotik, dia meningkatkan tekanan osmotik pada filtrat. Contohnya mannitol. Ini biasa digunakan pada pasien-pasien dengan peningkatan tekanan intrakranial, misalkan pada orang dengan tumor ya. Mungkin saya agak lupa ya, nanti kita mungkin bahas di bagian farmakologi. Kemudian diuretik hemat kalium, contohnya spironolactone ya. Dia ini lebih kenapa disebut sebagai hemat kalium? Karena dia menghambat kerja aldosteron dan menghambat reabsorpsi natrium dan sekresi kalium pada tubulus distal dan cortical tutus corticus ya. Ya,
itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Nanti mungkin mekanisme counter current exchanger-nya akan dibahas oleh Mbak Husnita. Begitu dokter, apakah ada tanggapan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut dulu. Monggo Mbak Husnita, saya stop share nih ya. Nggih, matur nuwun. Mohon izin dok untuk melanjutkan. Tadi sudah dijelaskan dengan jelas nih tadi tentang mekanisme counter current yang multiple. Sekarang saya akan menjelaskan tentang counter current exchange mechanism. Jadi aliran pembuluh darah khusus yang terdapat pada ginjal ini menyediakan suatu mekanisme yang menjaga agar cairan salut ini tidak cepat hilang. Jadi pembuluh darah di daerah medula ini akan menjaga agar cairan salut ini terkonsentrasi di daerah pembuluh darah di medula. Kemudian terdapat dua mekanisme aliran darah ginjal yang menjaga kondisi ini. Kondisi ini itu maksudnya adalah high solute concentration, yang yaitu aliran darah medula menempati sekitar 5% dari total aliran darah ginjal. Aliran darah ini berfungsi untuk menjaga agar tidak terjadi banyak kehilangan zat-zat salut di dalam intersisium medula ginjal. Kemudian vasa rekta ini berperan sebagai counter current exchanger yang berfungsi untuk meminimalkan pengeluaran zat salut di intersisium medula, di mana pada vasa rekta ini kecepatan aliran darah ini lambat, sehingga memberikan waktu yang cukup untuk proses pemekatan urin. Mekanismenya adalah mekanisme dari counter current exchange ini adalah darah masuk dan keluar dari medula melalui vasa rekta. Vasa rekta ini berupa seperti kapiler, sangat permeabel terhadap salut. Salut ini misalnya adalah natrium dan klorida di dalam darah. Ketika darah dari medula ke arah papila, cairan darah menjadi semakin terkonsentrasi karena adanya masuknya zat terlarut natrium klorida dari intersisium. Jadi dari sini masuk ke sini, dari sini masuk ke sini, dan hilangnya cairan ke intersisium. Jadi H2O ini akan menuju ke arah intersisium. Ketika darah mencapai ke ujung vasa rekta, dari darah ini di sini, kemudian menuju ke arah sini, maka osmolaritasnya atau konsentrasinya menjadi 1.200 miliosmol per liter, sama seperti yang terjadi di daerah intersisium medula. Ketika naik ke atas, menuju ke korteks, maka konsentrasinya menjadi berkurang secara progresif saat zat-zat yang terlarut itu berdifusi lagi ke intersisium. Jadi tadi natrium klorida masuk dari arah intersisium ke dalam lumen, sedangkan H2O ini menuju ke intersisium, sehingga di sini semakin pekat, namun pada saat naik ini kebalik kondisinya. Jadi H2O2 ini dimasukkan kembali, terus pada NaCl-nya, natrium kloridanya menuju ke intersisium lagi. Sehingga pada saat naik ini menuju ke korteks, konsentrasinya menjadi berkurang secara progresif. Saat zat terlarut berdifusi lagi ke intersisium, dan saat airnya bergerak ke dalam vasa rekta. Jadi H2O-nya masuk lagi.
Tentang urea tadi, sudah dijelaskan dengan jelas oleh sebelumnya, yaitu urea ini sangat penting sekali untuk menjaga proses pemekatan urin ini. Jadi tidak saya jelaskan lagi. Gitu, Dok. Itu saja dari saya. Jadi kesimpulannya, ini tadi sudah dijelaskan, yang counter current exchange ini pada intinya adalah pada fasa rekta itu terjadi pada sisi yang kanan ini terjadi pengeluaran H2O2 dan penarikan lagi NaCl, begitu juga dengan urea, dan ketika menuju ke bawah dia akan terjadi pemekatan 1.200 miliosmol, dan pada saat kembali lagi ke atas, maka NaCl ini akan dikeluarkan lagi menuju ke intersisium, sedangkan H2O atau air menuju ke dalam, masuk ke dalam, sehingga proses pemekatan terjadi secara seimbang. Gitu saja, Dok. Matur nuwun sangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum ini mungkin ada pertanyaan. Sudah sangat jelas, tidak ada pertanyaan. Kantor kanan paling susah. Izin bertanya, Dok? Ya. Oh ya, untuk Mas Mumtaz tadi ya, berkaitan dengan counter current multiplier. Tadi kan dijelaskan sudah sangat jelas sebenarnya di bagian loop handle-nya tadi ada peran penting dari air dan natrium ya pergerakannya, sehingga nanti kan tadi sudah dijelaskan akan tercapai maksimal itu mencapai 1.200 miliosmol di bagian medula yang inner berarti ya, semakin ke bawah. Kemudian tadi di bagian tubulus colectivus itu ada juga peran dari urea kan ya Mas ya, yang dia ternyata juga cycling tadi ya, cycle, dan dia juga berperan untuk membentuk hiperosmolitas di interstisial. Pertanyaan saya, tadi kan urea ini kan dibantu oleh ADH. Apakah tadi 1.200 itu tercapai ketika ada peran dari urea, maksudnya ketika ADH itu aktif atau bisa lebih dari itu? Bisa ditangkap nggak, Mas? Iya, bisa saya tangkap pertanyaannya. Intinya tentang tercapainya 1.200 itu apakah kondisi normal sudah tercapai, apakah ketika ADH naik, urea ada peran baru sampai 1.200 gitu, Mas? Terima kasih. Ya. Izin saya jawab ya, Dok. Los paman saya Mas Reza, dalam kondisi fisiologis ya tidak ada kelainan dari sekresi ADH ya. Maaf saya koreksi ya. ADH dihasilkan di hipotalamus, disekresi oleh hipofisis posterior. Saya agak keliru tadi. Dalam kondisi fisiologis ADH itu jika terjadi kekurangan cairan yang masuk dalam tubuh, Mas Reza, yang sepaman saya, ADH itu akan selalu dihasilkan oleh tubuh kita. Beda kasus jika kita tidak bisa mensekresikan ADH, hasilnya adalah mau seberapapun cairan yang masuk dalam tubuh kita, kecenderungannya adalah urin yang keluar itu akan lebih dilute atau lebih encer. Kenapa? Karena kita bisa lihat tadi, walaupun terjadi mekanisme counter current andaikan ya, tapi tidak ada ADH, apa yang terjadi misalnya? Urin itu akan keluar dalam kondisi encer. Bahkan disebutkan di textbook yang saya baca bisa 60-70. Nah, pertanyaannya, apakah siklus urea ini terpisah gitu ya, sehingga dapat dikatakan apakah counter current berdiri sendiri, urea cycling berdiri sendiri? Kalau sepaman saya enggak. Jadi mereka terjadi secara simultan, Mas Reza. Karena kalau kondisi orang normal, artinya kan kita asumsikan dia bisa mensekresikan ADH. Dan siklus urea sendiri itu bisa berjalan dengan adanya ADH. Dengan tidak adanya ADH, maka di collecting duct, kita bisa lihat di sini ya. Kalau tidak ada ADH, gambarnya sini. Kalau tidak ada ADH, Mas Reza, ini urea di sini di collecting duct ini nggak bisa masuk, nggak bisa
terabsorpsi ke sini. Dia akan dibuang dalam jumlah yang sangat pekat sekali ureanya saja ya. Tapi urea itu bisa direabsorpsi dengan apa fungsi urea ini? Ternyata urea itu bisa masuk ke dalam loop Henle yang bagian descendant maupun ascendant, sehingga nantinya dia akan membantu menjaga osmolitas di sini, dan secara tidak langsung karena di sini terjadi perubahan osmolitas, menjaga osmolitasnya tetap utuh, tetap berkisar lebih ini ya, akan meningkat di daerah medula ini karena adanya perubahan perpindahan urea juga Mas Riza. Jadi urea itu normalnya dia masuk ke sini, dia direabsorpsi ke sini dalam kondisi normal ya. Ada ADH. Kalau tidak ada ADH ya tidak bisa, siklus urea ini tidak bisa berjalan. Jadi siklus urea dan counter current itu saling melengkapi. Intinya adalah membuat kondisi di medula ini tetap hiperosmoler. Jadi kalau pertanyaannya apakah ADH ini bagaimana perannya terhadap ini ya menjaga hiperosmoler, berarti karena ini bekerja secara simultan bersama-sama gitu. Karena dua syarat yang harus dipenuhi. Membentuk concentrated urin ada dua. Yang pertama, kondisi medula intersisialnya memang sudah hiperosmoler, dan kedua kadar ADH-nya harus tinggi. Kenapa? Karena kalau kadar ADH-nya nggak tinggi, ya kan, reabsorpsi air selain dari urea aja ya, selain dari urea sendiri, ya kita bisa lihat di sini, ya kalau ADH-nya nggak normal, urin akan encer gitu loh. Jadi kalau menurut pemahaman saya, Dok, mohon koreksi, sistem urea recycling ini sendiri dan ADH itu berjalan simultan bersama-sama dengan counter current multiplier karena dia bersama-sama berusaha membentuk concentrated urin. Jika tidak dipenuhi dua hal ini, maka tidak bisa terbentuk concentrated urin. Jadi akan kecenderungannya selain urea yang tadi tidak bisa direabsorpsi, tidak bisa terbentuk urin yang pekat. Gitu Mas Rizal, mungkin mohon koreksi Dok. Mohon izin menambahkan Dok. Ya. Jadi yang saya baca ini urea pada proses pemekatan urin, baik itu di counter current multiplex maupun di counter current exchange, itu terjadi secara simultan karena secara normalnya, secara fisiologisnya, secara normal tubuh kita itu juga akan menghasilkan urea. Makin lokasinya di proksimal, makin ke distal lokasinya, maka kadar urea ini akan semakin tinggi, di mana nanti akan mempengaruhi proses osmolaritas dari urin itu sendiri. Nah, tubuh memberikan mekanisme tadi itu, penyerapan maupun penarikan dari urea. Sehingga ada atau tidak adanya ADH, maka proses urea ini akan berjalan bersama dengan NaCl dan natrium dan klorida gitu. Jadi pada kondisi khusus dengan ADH yang tinggi, maka urea itu juga otomatis akan terpengaruh. Begitu juga dengan H2O dan NaCl gitu. Jadi ada dan tidak adanya ADH, urea ini masih berpengaruh terhadap proses pemekatan urin. Gitu Dok, pada proses counter current ini. Gitu Dok. Karena ini normalnya diproduksi oleh tubuh kita. Gitu Dok. Oke, ada lagi pertanyaan? Izin bertanya Dok. Ini masih berkaitan dengan urea sih Dok. Saya juga masih bingung. Jadi dari pemahaman saya tadi memang sudah dikatakan Mbak Husnita tadi kan memang yang dalam keadaan normal, dalam keadaan memang reabsorpsi itu memang 50% dari urea itu kan direabsorpsi ya Dok. Nah pertanyaan saya sih masih kayak berkaitan juga dengan tadi kaitannya dengan ADH masih membingungkan. Kalau yang saya baca yang baru pengetahuan saya sedikit ini bahwa urea itu dipengaruhi sama reabsorpsinya dengan nanti mengikuti jalur Na+ ya Dok. Terus pertanyaan saya juga yang masih saya membingungkan ketika ini dikaitkan dengan pada orang-orang yang mengalami kelainan ginjal, itu kan ureanya mengalami peningkatan. Nah,
itu yang saya baca juga dan itu masih saya bingung, dikatakan bahwa ginjal itu tidak bisa melakukan pengontrolan kadar urea yang masuk dalam darah gitu, Dok. Nah, jadi saya masih bingung. Pertanyaan saya adalah sebenarnya mekanisme reabsorpsi secara umum dan di multiple current ini urea ini seperti apa ya, Dok? Ya, terima kasih. Oke, baik Dok, matur nuwun sangat. Mohon izin Dok. Kalau yang saya baca ini, urea ini normalnya memang sekitar separuhnya dari total yang berada di tubuh kita itu diresorpsi lagi gitu. Tujuannya adalah itu tadi untuk menjaga supaya osmolaritas dari urin itu konsentrasinya masih dalam batas normal. Lain ketika terjadi kelainan pada ginjal, di mana terdapat kerusakan pada ginjal, di mana pada proses reabsorpsi itu akan mengalami gangguan, sehingga otomatis itu juga akan mengganggu reabsorpsi dari urea, pun juga natrium dan kloridanya, begitu. Sehingga kalau misalnya reabsorpsi dari urea itu terganggu, maka kadar ureanya akan tinggi, sehingga nanti yang diekskresikan ke dalam urin juga akan tinggi gitu. Nanti akan mempengaruhi karakteristik dari urin itu sendiri, Dok. Jadi itu, Dok. Izin menanggapi ya, Mbak. Jadi nanti kan kalau yang itu udah clear, Mbak, gitu. Nah, ini tadi saya mau menghubungkan sama yang dijelaskan sama Mas Mumtaz tadi yang kaitannya dengan hormon ADH. Nah, itu bagaimana, Mbak, kayak gitu? Apakah ketika urea kan kalau secara normal kan 50%-nya direabsorpsi. Nah, pada orang-orang yang mengalami kelainan ginjal itu kan ureanya kayaknya kadarnya tinggi ya. Berarti apakah produksi dari ADH-nya, pengaruh ADH-nya itu semakin meningkat? Intinya itu. Pertanyaan saya kayak gitu, Mbak. Misalnya kaitannya tadi dikaitkan dengan ADH ya, Mbak. Oke, gini, kalau pada kondisi khusus di mana kadar ADH-nya tinggi gitu ya? Enggak, Mbak. Kondisi yang kita ini di garis bawahnya ketika ureanya tinggi, apakah itu mempengaruhi tadi ADH-nya tadi di mekanisme ini? Mungkin ini ya, mungkin saya balik ya. Kalau misalnya dalam kondisi kehausan misalnya, atau kondisi dehidrasi, maka tubuh akan menghasilkan suatu hormon ADH, jadi kadar ADH-nya tinggi, sehingga jadi ginjal itu kalau misalnya pekat ya, kalau misalnya pekat, misalnya dalam kondisi dehidrasi, maka urinnya kan pekat ya, urin pekat, terus terjadi peningkatan kadar ADH, jadi ADH-nya tinggi, maka reabsorpsi dari tubulus distal dan tubulus kolektivus di daerah kortikal ini akan meningkatkan konsentrasi urea di tubulus. Gitu, Dok. Jadi supaya menjaga kadar ureanya itu masih dalam batas normal. Gitu, Dok. Kalau misalnya terjadi kelainan struktur di ginjalnya misalnya ya, itu akan lain lagi, Dok. Gitu, Dok. Ya, ada tambahan komentar? Sebelum saya... Sebetulnya gini loh, maaf, kayak kalau saya nangkap pertanyaannya Mbak Rifda agak beda ya. Jadi Mbak Rifda mencoba mengkaitkan dengan gini, bagus maksudnya Mbak Rifda itu kayaknya ya, mohon izin koreksi ya Mbak Rifda kalau salah ya. Jika dalam kondisi kerusakan ginjal, misalkan mungkin CKD atau kondisi kerusakan lain kan biasanya ada peningkatan urea atau perubahan kadar urea yang akan nantinya masuk ke dalam sistem urinari kita. Nah, apakah respon ADH ini berubah gitu Mbak? Maksudnya ADH ini apakah bisa meningkatkah atau menurunkah untuk tadi meningkatkan reabsorpsi urea kah atau tidak gitu? Itu saya justru belum tahu jawabannya karena
siklus urea sendiri yang saya tangkap itu memang bersifat pasif dan dia hanya bisa bekerja dengan adanya ADH gitu. Nah, pertanyaannya seberapa banyak ADH, apakah bisa berespon berubah terhadap perubahan urea juga? Saya jujur belum bisa menjawab, Dok. Gitu. Padahal tadi Anda menerangkan urea transporter loh. Kan kuncinya di situ sebenarnya. Kunci jawabannya ada di situ. Jadi sekali lagi Anda mesti ingat segala perpindahan itu Anda konsep awal harus paham dulu propertinya di masing-masing tubulus itu berbeda. Apalagi ini di level S2 itu harus tahu. Oh di proksimal itu ada pompa NA ini, oh ada pompa ini, ada pompa ini. Oh kalau ini itu secara difusi, oh ini secara counter transport, oh ini secara co-transport pun macam-macam. Itu harus tahu. Tiap tubulus bagian segmen berbeda-beda. Tadi berbicara di Ansa Henle aja yang turun sama ke atas berbeda. Sehingga mekanisme yang terjadi juga berbeda. Kemudian tadi sebenarnya sudah disinggung, ada ureum transporter. Ureum transporter itu ada yang dependen terhadap ADH, ada yang tidak. Apakah tadi semuanya dependen ADH? Enggak, Dok. Enggak. Kemudian mesti ingat lagi, apakah stimulus terjadinya sekresi hormon ADH itu apa kemarin stimulusnya? Baru bicara kemarin, belum ujian ini ya, udah lupa. Kemarin apa stimulusnya? Ada yang baru reseptor ya, Dok? Ya? Reseptor sama osmolaritas. Osmolaritas pada osmolaritasnya rendah. Perubahan osmolaritas ini terutama apa? Biasanya yang sering terjadi kasusnya kan biasanya karena perdarahan, karena dehidrasi. Walaupun beberapa kasus bisa sih hiperglikemia yang sangat tinggi, banget kronis gitu bisa ya. Tapi biasanya kalau misalnya sudah Hong segala macam ya itu sudah yang advance klinisnya. Ya, jadi pertanyaannya tadi kalau apakah ureum kemudian mempengaruhi aktivitas dari ADH? Balik lagi kemarin, apakah ada peran ureum di tadi? Ya. Apakah ada kemudian menstimulasi ini kok lewat RA sistem yang menstimulasi sekresi renin kemarin juga ada jalur simpatis ya, ingat ya. Kemudian ada bicara osmolaritas yang di distal sendiri makula densa. Apakah makula densa ini mensensor kadar ureumnya yang kemudian memicu sekresi renin? Kemarin yang presentasi masih ingat? Makula densa sensornya dia terhadap apa? Natrium ya, Dok. Iya, kadar Na, ada tes bukan Cl, ada NaCl. Jadi secara umum sebenarnya sensor ini yang dibaca. Di plasma pun sebenarnya lebih ke situ ya, karena kalau kita bicara di ekstraseluler, sekali lagi body fluid, mungkin kemarin Dr. Jus sudah jelas-jelas menerangkan, biasanya Dr. Jus sampai detail nih, ekstraseluler kenapa itu hitungnya berapa, 29 berapa gitu ya. Ya, itu osmolaritasnya karena hitung-hitungan tadi. Jadi memang biasanya yang banyak akan perubahan yang jelas biasanya akan teridentifikasi adalah ketika ada perubahan di itu tadi NaCl gitu ya. Kalau bicara osmolaritas, walaupun yang lain sekali lagi semua bisa punya kontribusi sekali lagi kalau memang kadarnya sangat berlebihan gitu ya. Dan ingat tadi kalau ureum itu perpindahannya secara pasif, Dok. Iya, difusi. Jadi tadi ada bilang Na, ada hubungannya Na kemana? Nggak ada. Dia bukan transport aktif. Kalau Na biasanya melibatkan transport aktif. Enggak. Ureum itu pasif. Dia hanya perbedaan pasif. Difusi terfasilitasi oleh adanya ureum transporter tadi. Ya, jadi memang dia hanya bisa lewat juga difusi. Kalau tadi ya ditambah ketika ada ADH ada tambahan nih. Yang dependen ADH tadi yang UT berapa? 23. Oke, cek ya. Jadi, 23. Kalau pertanyaannya tadi, apakah ada? Ya itu tadi. Kalau memang kemudian ada penambahan jalannya, mestinya ya ada perubahan dong ketika tidak ada jalan. Tetapi ingat ada transporter yang tidak butuh HDH di sana, jadi kan tetap bisa lewat kan? Gitu ya. Jadi sekali lagi tipenya agak berbeda. Ya hampir sama ketika bicara ADH dengan aquaporin. Ya, ketika ada ADH baru muncul aquaporin, ketika tidak ada ADH tidak muncul aquaporin yang di bagian luminal. Tetapi berbeda ketika kita bicara hormon aldosteron. Aldosteron meningkatkan pompa Na, tetapi tanpa hormon aldosteron pun di sana ada pompa Na. Beda ya artinya ya.
Sesuatu yang tidak ada dengan ada diperbanyak itu beda, ya kan? Sama sekali tidak bisa lewat dan bisa lewat nih, tambah lewat gitu ya. Dipahami sampai di sini? Ya. Kemudian yang tadi kalau bicara kadar ureum yang sangat tinggi, balik lagi. Kenapa bisa kadar ureum sangat tinggi di dalam darah? Kalau bicara pada gangguan fungsi ginjal, maka diawali oleh siapa? Filtrasinya ya, Dok. Filtrasinya Iya, bermasalah. filtrasinya. Jadi itu ada gangguannya di filtrasi. Kalau kemudian, ini merembet ke proses reabsorpsi, ya mungkin pada tahap lanjut bisa ada gangguan juga. Tetapi ingat, kalau bicara yang biasanya penurunan fungsi ginjal, makanya kita lihat penurunan fungsi ginjal itu estimasi dari GFR-nya mesti turun. Yang kemarin mungkin tanya-tanya ada hitung-hitungan, kita belum sampai ke clearance ya, tapi ada hitung-hitungan, ini normalnya 125 nih nggak nyampe nih. Gitu ya. Turun drastis nih, ya jelas dia akhirnya ya numpuk nih sampahnya sebelum masuk ke ginjal memang sudah banyak banget nih gitu ya. Dan ini jadi apa? Ketika ke ginjal ya balik lagi tadi, kalau di ginjal ini masing-masing punya spesifikasi sendiri-sendiri kaitannya tadi. Jadi ketika ADH-nya dimunculkan ketika ada stimulasi awal dulu. Kemudian ketika sampai di ginjal karena untuk menarik air, tadi mestinya sudah diterangkan kalau di mekanisme counter current yang driving force yang utama siapa? Yang multiplication tadi. Kekuatan yang narik air di awal sekali oleh siapa? Kekuatan karena menarik air. Reabsorpsi air itu kan, air sekali lagi air itu kan pasif ya. Mekanisme counter current multiplication tadi. Pertama kali yang akan menarik air siapa? Dari air. Ya. Gimana Mas? Enggak Mas. Natrium ya, Dok. Iya, tadi kan ada pompa NaKCl. Di bagian ascendant itu NaKCl. Jadi yang utama itu NaKCl tadi. Yang paling banyak Na jelas ya, tapi ada 3 di situ walaupun nanti ada Ca juga di sana ini. Tapi kan itu minor banget ya kalsium kalau kita tahu kadar secara total cuma berapa persen yang terion. Jadi NaKCl dan Na ini yang utama. Nah, kalau bicara textbook biasanya hampir sama sih. Kalau bicara urium tuh biasanya menyebutnya dia 40%. Jadi otomatis lebih besar yang tadi ya, yang elektrolit. Jadi memang urium ini dia menambahkan kekuatan untuk menarik, meningkatkan osmolaritas di bagian medula. Tapi pertama kali adalah pergerakan dari Na itu. Kan dia aktif nih kalau Na aktif gitu ya. Itu. Sehingga nyata sekali pada tadi sudah disinggung bahwa pada kasus hipertensi kemudian dikasih diuretik yang menghambat di bagian ascending yang tadi pompa NaKCl itu kenapa jadi diuresis banget, jadi poliuri gitu pasiennya. Makanya hati-hati kalau ngasih diuretik jangan di malam hari ya, kalau yang furosemid kasihan dia malam-malam mesti akan bangun berkemih gitu. Sebaiknya pagi gitu ya. Kenapa? Karena memang efeknya sangat poliuri. Loh kok bisa ya? Karena tadi dia punya kontribusi 60% dari total pengambilan air. Padahal kemarin ya disinggung kalau di bagian Ansa Henle ini textbook juga akan bervariasi. Taruhlah kita ngambil tengah aja 20%. Kalau 20% dari 180 liter, sudah berapa liter? Jadi ketika dihambat memang akan nyata sekali akan terjadi diuresis di situ. Jadi kalau mekanisme counter current itu terjadinya di descendant atau di ascendant dulu? Kalau sepamanan saya ini Dok, dari ascendant dulu Dok. Karena di descendant tidak akan memompa H2O keluar, karena yang aktif kan transport aktifnya dari di ascendant. Dia akan membuang NaCl-nya dulu, dan di descendant nanti akan berespon dengan cara menyamakan osmolaritas di interstisial yang sudah naik menjadi dengan cara membuang H2O, karena dia nggak bisa memindahkan NaCl tadi, karena dia impermeable, jadi permeable terhadap H2O sehingga dia membuang H2O. Gitu. Jadi baru ascendant dulu, baru descendant sepemahaman saya. Ya, jadi ascendant dulu karena sekali lagi tadi yang punya kekuatan air itu sifatnya pasif. Jadi awal sekali mekanisme
counter current awal sekali, kita bicara awal sekali ya. Kan kalau sekarang sudah terbentuk nih, mekanismenya sudah terbentuk nih, 300, 600 gitu ya. Tapi pada saat awal sekali itu dimulai dulu dari yang ascending ke atas ya. Jadi dia aktif memang. Jadi memang sudah ada properti di sana, mitokondria, ada energi, dia mengeluarkan nih NaCl tadi, NaClK tadi ke interstisial, di situ naik nih. Tadi udah disinggung yang osmolaritasnya karena dia lebih tinggi, dia punya kekuatan nih. Selisih tadi untuk menarik air sampai suatu saat kekuatannya sama, tidak ada air yang berpindah. Tapi ingat ini kan berjalan terus tiap detik sehingga ada lagi yang turun nih dari proksimal turun ke asehendel lagi. Osmolaritasnya kan masih sama di awal. Ini berubah lagi kan, ini juga akan ada yang berpindah lagi. Jadi kayak gitulah. Ini sekali lagi ini ada perpindahan dari masing-masing ini, dari tubulus ke interstisial, menarik di sebelah, tapi di tubulusnya sendiri ada perpindahan dari pergerakan arus ya. Jadi ini ada dua sisi yang mesti diperhatikan kalau bicara counter current. Yang rumitnya kan di situ, gitu ya. Jadi ada mesti pahami prosesnya dan mesti pahami ini ada aliran, gitu ya. Jadi membuat agak ribet adalah aliran tadi. Oh, ini kenapa kok ada selisih, kemudian akan sama, berhenti, ada selisih lagi, sama, berhenti, kayak gitu. Kemudian kalau bicara tadi, osmolaritasnya 1.200, sekali lagi, mungkin kemarin sudah saya singgung bahwa mungkin ada textbook Anda ketemu 1.400, ada textbook ketemu 1.500. Kuncinya adalah sampai textbook itu mesti akan menyebutkan kalau osmolaritas medulanya 1.500, mesti dia akan menyebutkan osmolaritas urin yang terbentuk maksimal 1.500, kan akan sama dengan di situ, tidak akan urinnya bisa lebih tinggi, itu nggak mungkin ya. Jadi ini equal, kalau sini 1.200 maka urin yang terbentuk itu maksimal ya 1.200. Kita tidak akan berdebat kenapa angkanya ini ya, tapi konsepnya Anda pahami. Oh iya, karena sampai itu berarti sudah berhenti, tidak ada pergerakan ketika osmolaritasnya sama. Makanya kan digambarkan mesti sama ya, yang di interstisial, di tubulus itu sampai suatu saat sama. Kemudian tadi yang esen, coba yang esen. Esen tadi itu kan ada gambarkannya terpisah ya. Kalau dijadikan satu posisinya gimana tadi? Kalau didekatkan tadi pembuluh darah dan tubulusnya tadi. Ya, ini kan gambarkannya terpisah. Nah, ini kalau dijadikan jajaran, kan harusnya pembuluh darah ada di sampingnya tubulus. Ya kan? Iya. Nah, ini posisinya gimana? Ini begini dok. Maaf, ini loop of handle-nya ini, sedangkan vasa rektanya ini, gitu dok. Maaf dok. Nah ya, ini kan pembuluh darah. Ini tubulus yang biru. Ini secara anatomi kan bukan begini ya, Iya, strukturnya. enggak, ini skematis saja dok, maaf. Dok. Nah, ini ada di yang merah kan ada di dekatnya, persis di sampingnya kanan kirinya biru. Iya. Nah, posisinya gimana nih? Ini dok. Langsung bergeser saja gitu. Nggih, ini nempel begitu saja dok. Oke, berarti ini posisi yang H2. Ini yang tanda panah di bawah, ini berada di samping juga tubulus yang tanda panah ke bawah. Nggih. Yang sampingnya juga yang gambar pembuluh darah ke atas, ini juga berada di sampingnya apa namanya? Tubulus yang ke arah atas. Iya. Ada komentar dari yang lain? Counter current itu artinya apa ya? Aliran balik tuh. Ya, berbeda arah. Arah, ya. Apa ya, muatan yang arus gitu yang berbeda. Kalau yang counter current modification jadinya ini kan kelihatan ya, ansahinley-nya descending ke bawah, ini counter current-nya seperti ini. Satunya arusnya ke atas. Kalau saya biasanya gambarkan enak tuh di panas, tapi panas itu paling simpel. Kalau yang ginjal kan ruwet.
Dan multiplication apa? Multiplication yang tadi bicara osmolaritasnya, dia kemudian menjadi berlipat-lipat, maka dikatakan jadi multiplication. Nah, pertanyaannya kalau yang counter current exchange bagaimana? Kalau maaf dok, ini kalau yang exchange itu kalau yang multiplier itu kan yang di sini terdapat pengiriman H2O ke intersisial. Jadi di sini terdapat penurunan jumlah air dan sehingga osmolaritasnya makin meningkat ke bawah, makin ke bawah makin meningkat di sini. Tapi kalau yang ini, yang di sini, ini H2O2-nya itu ditarik lagi sehingga pemekatan di sini semakin pekat, apalagi di sini ditambahkan NaCl dan urea yang dari intersisial menuju ke dalam sini, gitu dok. Jadi di sini makin pekat, jadi di sini prosesnya sudah pekat, ditambah dengan pengiriman H2O ini ke intersisial, sedangkan NaCl dan urea ke dalam. Ini makin pekat lagi sehingga terjadi 1200 tadi itu. Dan naik ke atas lagi, NaCl dan urea ini dikirim lagi ke intersisial lagi. Intersisial, terus H2O tadi yang tadi disimpan di intersisial akan dimasukkan lagi ke lumen. Sehingga di sini terjadi penurunan osmolaritas yang awalnya tadi 1200 menjadi lebih kecil. Gitu, Dok. Oke, berarti mekanisme counter current juga terjadi pada saat sisi ke bawah ini fasa rekta dan sisi ke atas fasa rekta. Iya. Ada yang mau komentar? Jadi ini sebenarnya agak turun, agak ke bawah sini ya, Dok ya. Maaf, Dok. Kalau yang fasa rekta mungkin cuma segini aja, Dok. Ada yang mau komentar? Udah ngantuk kah? Kok gak ada yang komentar? Jelas loh, harusnya ada yang tanya loh ini. Oh, saya tahu dengan kok gagal nih kok. Halusnya kebalik ya, Dok. Ya, gimana Mas Tabir? Kalau yang counter current exchange itu seharusnya yang descendant itu dia yang menerima H2O, bukan mengeluarkan. Itu tidak, Dok. Gimana? Yang ini descendant ini fasa rekta yang ke bawah, itu dia yang menerima H2O, tapi bukan yang mengeluarkan. Ini panahnya kebalik atau tidak, Dok? Enggak, Dok. Begini. Ada lagi? Yang mau nambahkan? Kok ya panai kok ya orang gede ya. Maaf. Saya kalau boleh izin share itu gambar yang iya. Di ini karena saya nggak tahu nih yang bisa. Memudahkan Mbak Husni menjelaskan nanti gambarnya. Saya menemukan yang enak di slide, barangkali bisa bantu. Ya. Iya, silakan. Monggo, Dok. Monggo. Saya stop. Ini, Dok, mungkin ilustrasinya kayak gini bisa bantu nggak ya, Dok? Jadi kalau nggak salah, nanti mohon koreksi Mbak Hus, saya juga belum terlalu mendalami yang exchanger. Tapi kalau yang saya pahami, jadi exchanger itu dia itu membuang H2O sama menarik H2O. Dan karena dia itu kan tujuannya untuk mencegah si NaCl itu terbuang secara cepat. Jadi mengapa dia terbentuknya itu melengkung seperti ini, karena menghindari NaCl hilang terlalu cepat. Kemudian juga dia berfungsi untuk menyediakan oksigen. Nah, kalau alirannya lambat, ya, jadi dia nggak seperti di tubulus yang sepaman saya. Jadi dia fungsinya itu
masuknya 300 ke dalam fasa rektanya itu, nanti keluarnya juga tidak jauh dari 300. Ini panahnya kalau yang saya nemu seperti ini, Bro. Ini dari slide tahun lalu, Bro. Jadi panahnya seperti ini, nanti yang dikeluarkan itu misalkan 300, keluarnya juga 300. Tapi kalau dari buku yang saya baca ada juga yang menyebutkan masuk 300, keluar nanti 350. Dan arahnya seperti ini. Jadi kalau ini misalkan ini yang descendant, ini ascendant. Kalau fasa rektanya berarti arahnya justru malah ini ya, berlawanan ya arahnya. Jadi kalau Mbak Husita kan mungkin disandingkan seperti ini. Ini kalau digabung mungkin ini Dok yang baru bisa saya tampilkan. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan lebih baik. Atau Mbak Husita mungkin mau menambahkan lagi Mbak dari gambar ini. Cukup itu aja Dok, apa? Ya, makanya tadi saya tanya, itu kan gambarnya kan jauhan, padahal aslinya itu kan ada di samping kanan kirinya. Makanya kenapa berbeda secara struktur. Sekali lagi Anda mesti pahami struktur peritubular kapiler dan fasa rekta itu beda. Jadi peritubular kapiler nggak bisa untuk melakukan counter current. Ya. Hanya fasa rekta. Kenapa? Karena strukturnya memang dia lurus gitu ya, dan persis berada di samping kanan kirinya tubulus Ansa Henle. Dan yang mesti dipahami, kalau counter current multiplication, maka counter current itu adalah arus filtratnya di dalam Ansa Henle sendiri. Jadi yang ke bawah dengan yang ke atas, descendant dengan ascendant. Tetapi kalau counter current exchange, counter current-nya adalah antara, kalau yang di sini misalnya descendant Ansa Henle itu dengan ascendant fasa rekta. Jadi bukan antar fasa rektanya, bukan. Counter current-nya antara pembuluh darah ini yang di sampingnya Ansa Henle yang ke bawah, justru aliran pembuluh darah di situ ke atas. Gitu ya. Jadi yang persis berada, yang berkaitan sama fungsi SC-nya justru yang alirannya berkebalikan. Makanya dia counter current. Ya, counter current dan SC bertukar. Tadi udah diambil, dia berpindah. Ya kan memang harusnya berpindah ke pembuluh darah. Tapi ngapain mau dikeluarin lagi? Karena sekali lagi dia ya tadi ya, ini osmolaritasnya diusahakan tetap. Ini kan balik lagi mau masuk jantung ya. Kalau pembuluh darah ini kan balik berarti nanti ke vena gitu ya. Terus ini. Nah, ini kalau yang turun ini justru berada di sampingnya Ansa Henle yang ascendant. Coba tadi dicermati walaupun terpisah tadi, kalau dicermati yang ke bawah tadi kan dia ngambilnya NaCl ya kan? Kalau ngambil NaCl dia ada di sebelahnya H2O ya cara. Iya kan? Kalau dibilang ini jajaran sama yang sama-sama ke bawah, yang ke bawah keluarnya dia H2O bukan NaCl. Makanya kalau yang aliran darah fasa rekta yang ke bawah dia ngambil NaCl, ini dia ngambil dari Ansa Henle yang ascendant. Ya. Karena memang saya pernah lihat juga animasi di YouTube salah dia menggambarkan kayak tadi ya. Jadi ini yang ke bawah ke atas pembuluh sama-sama ke atas nih atas sudah terus ini beda yang diambil kok kanan kiri berbeda. Jadi seperti ini gitu. Jadi yang NaCl ini dikeluarin, dia akan diambil tapi arusnya justru ke bawah untuk di pembuluh darahnya yang fasa rekta. Ya. Kemudian ya dia sepanjang itu juga akan mengeluarkan H2O. Kemudian ketika naik dia akan mengambil di sampingnya karena H2O, dia ngambil H2O gitu ya. Seperti ini. Jadi kok ribet banget ya, Dok? Iya, karena sekali lagi Anda mesti pahami ini adalah arus ya. Jadi tiap detik, tiap menit ini berjalan terus gitu ya. Dan ini tujuannya yang esen ngapain kok enggak udah ambil aja yang berpindah langsung diambil aja, nggak usah pakai ada tukar-tukaran tadi keluarin lagi gitu ya. Karena dia untuk mempertahankan osmolaritas ini tetap di 1200 yang paling dalam ya. Pokoknya intinya membuat osmolaritas di bagian medula ini tetap terjaga tinggi. Tidak kemudian dia menurun osmolaritasnya. Ya, kalau turun kan akhirnya pengambilan air dari awal sudah tidak bisa sebanyak awal tadi ya. Dan dia tapi tetap harus masuk ke pembuluh darah kan gitu ya. Jadi memang ya seribet itu ternyata untuk pengambilan air yang tadi sekitar 20%-an gitu ya. Karena
kalau di proksimal kok simple ya dok kalau di proksimal, karena di proksimal ya tadi ya dia apa namanya hampir semuanya proksimal itu reabsorpsi sudah di sana gitu. Jadi yang di sini kan tinggal sisa-sisa yang elektrolit gitu. Jadi kalau di proksimal driving force selain ada NaCl di sana, nutrisi-nutrisi semuanya kan di sana. Jadi itu juga membantu nih untuk penarikan apa namanya air gitu ya, sehingga ya hampir setara kan, nutrisi 100%, elektrolit juga sekitar 65%, air itu ya sama kayak elektrolit tadi kurang lebih segitu di proksimal. Ya, jadi sisanya yang di sini tinggal tadi ditambah dibantu ada ureum tadi ya. Oke, ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Sekarang pertanyaannya osmolaritasnya darah sama atau berbeda antara dewasa anak? Kan itu. Ya kan? Kalau ada pertanyaan osmolaritas patokaya sama atau tidak, konsep awalnya adalah dari filtrat ya. Filtrat dari mana? Dari plasma darahnya. Pertanyaannya plasma darah osmolaritasnya sama nggak untuk anak dan lansia? Nah, konsep ini dulu yang dipahami. Balik lagi. Jadi sudah segala sesuatu ada balik lagi ke normal gitu ya untuk oke, harusnya saya gini, harus menerapi gini. Kenapa? Karena awalnya. Jadi memang agak untuk belajar yang ini saya juga ya. S1 tuh anak-anak pengen segera loncat ke bicara penyakit, padahal dasarnya penting juga dipahami. Kalau lewat ya akhirnya cuma hafalan, oh saya mau terapi ini pakai ini, Pak. Nggak tahu konsep terapi itu ngapain, manajemennya ngapain kok gitu dikasihkan misalnya. Tanya lagi. Ada? Yuk, ada pertanyaan?
Gimana? Apakah ada pertanyaan? Cukup kah? Cukup sepertinya, Dok. Oke, kalau cukup kita post test ya. Silakan on cam yang belum on cam. Mbak Nasmita masih di sini? Rizky, Mbak Tamina masih di sini? Saya pakai. Oh, pakai dua device. Oke. Di mini quiz 4 ya. Nanti passwordnya Rim.
Oke, tinggal satu yang belum ngumpul. Tinggal satu orang saja. Oke, sudah. Ternyata soalnya hilang satu. Kayak kok ganjil semua. Oh, alah. Ya, bonus berarti ya, dapat tambahan. Satu soal menghilang. Oke, saya Jumat ada jadwal ya? Jam 10. Betul? Kalau di jadwal iya, Dok. Tapi kalau misalnya hari Senin aja gimana, Dok? Soalnya besok ada deadline ujian muskulo, Dok. Ujian muskulo. Iya, Muskulo Dok. itu siapa? Kalau dokter Tugas akhirnya diganti tugas tuh ujiannya. Oh. Ya, saya itu juga besok tuh ada pertemuan. Ini mendadak semua nih. Jam pagi. Jam berapa? Bukan. Seninnya hari jam berapa? Senin saya ada kuliah. hari Senin jam 1, Dokter. Oh, Senin siang ya? Iya, Dok. Saya ada kuliah S1. Ya, saya mungkin nanti Senin saya konfirm lagi ya. Apakah saya atau atau dari biokimia atau dari farmako. Ini kan sudah 7 berarti untuk besok ya? Benar? Benar, Dok. Oke. Berarti habis itu meet ya? Iya, kalau sesuai jadwalnya begitu, Dok. Jadi berarti minggu depan sudah meet ya? Biasanya prinsip dasar Anda mesti memahami dan tetap Anda harus paham karena biasanya kalau Anda tetap saya ada acuan misalkan untuk menjawab itu ada jurnal yang mesti dibaca. Jadi nanti saya pada saat ujian saya sharekan jurnalnya. Dan untuk memahami jurnal itu, dasar ini yang penting. Gitu. Jadi kalau Anda dasarnya nggak kuat, ya akhirnya bingung memahami jurnalnya. Dan kunci jawaban ada di situ. Gitu. Jadi pemahaman di jurnal. Jadi karena sudah level S2 kan mestinya biasanya Anda mencari sumber literatur kan untuk tesis terutama nanti adalah dari jurnal. Seringkali itu mahasiswa mensalahartikan ketika membaca jurnal. Karena dasarnya tadi yang mungkin dilewatkan ya sehingga nggak memahami betul nih jurnal ini maksudnya kemana, hasil jurnal ini review ini itu tentang apa, memahami ada penemuan baru apa. Jadi saya biasanya nanti mungkin seperti itu. Ya. Nah, ini kebanyakan masih di daerah ya. Biasanya yang online ini yang terlambat. Karena saya tidak saya tetap ada di batasan waktu itu, Anda harus mengumpulkan jawaban. Jadi memang ditulis, silahkan dipotret, silahkan dikirim. Tidak akan ada ketik-ketikan ya. Jadi memang Anda mesti menulis jawaban, mesti terbaca dan itu. Nah itu biasanya kalau yang jauh mungkin kendala di sini. Jadi pastikan jaringan Anda aman kalau memang Anda masih di daerah. Ini ada pertanyaan? Izin Dok, kalau materi yang normal urin berarti masuknya UAS atau UTS ya Dok? Yang apa? Normal urin Dok, karakteristik of normal urin. Ya itu, makanya ini saya confirm dulu nanti ya. Karena kan sekali lagi kemarin kalau urutan itu mungkin berubah ya jadinya. Kemarin normal karakteristik masuk di sebelum ini ya, berarti masuk sini ya? Iya Dok. Oke, saya tanya dulu nanti. Yang keseimbangan asam basa ke bawah kayaknya baru UAS Dok, kalau dari yang di dokter paparkan waktu awal Dok.
Iya, karena itu mestinya sama gabung sama sekresi. Makanya saya juga bilang, kalau saya materi berikutnya kan kemungkinan sekresi, tapi sekresi kepotong nanti jadinya. Ada belum bicara asam basa kepotong di sini, separuh di sana. Oke, saya mungkin apa namanya dari Biokim mungkin nanti saya kontak dulu beliau di sana. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ada? Cukup? Cukup dong. Oke, kalau cukup, terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf juga tadi tidak bisa memulai di awal sekali karena bertabrakan jadwal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter.